Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada yang menyaksikan pengajaran ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang kedaulatan Allah yang presisi. Kedaulatan Allah yang presisi. Kata presisi artinya sebuah konsistensi dari satu atau serangkaian hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, berbeda dengan akurasi. Akurasi itu artinya mendekati pada nilai atau standar yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat sebuah presisi, misalnya anak panah itu ya, dilesatkan dan dia masuk kepada satu sasaran dan berbagai atau mungkin 3 atau 4 anak panah itu akan menyentuh titik yang dituju. Nah, itu namanya presisi. Kalau akurasi misalnya sasarannya adalah yang paling kecil itu ya, angka 10, lalu kemudian kita lesatkan dan dia masuk ke sana. Nah, itu namanya akurasi. Di dalam rencana Allah sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan manusia, sejarah manusia, Allah terlibat secara langsung. Dan kita bisa melihat kedaulatan Allah itu adalah kedaulatan Allah yang presisi. Karena dari berbagai ukuran-ukuran, contoh dari masalah kehidupan, dari waktu, dari solusi, dari cara Allah menyelesaikan. Semua ini adalah ukuran-ukuran yang berbeda, tetapi kedaulatan Allah selalu akan menyentuh semua ini dan selalu masuk ke dalam presisinya. Itu yang kita sebut sebagai kedaulatan Allah yang presisi. Kita akan melihat dari satu kisah di Perjanjian Lama, yaitu kehidupan Yusuf, anak Yakub. Kita tahu dari Kejadian pasal yang ke-37, lalu kemudian 39 sampai 50 adalah catatan dari kehidupan Yusuf. Sejak dia bertumbuh di rumah bapaknya Yakub, lalu kemudian dia mengalami pengkhianatan, dia dibunuh, tetapi kemudian akhirnya dia dijual ke Mesir, dan selama dia di Mesir, dia bekerja menjadi orang kepercayaan, dan kemudian keahlian manajerial serta administrasinya bertumbuh. Tetapi dia juga mengalami serangkaian perlakuan-perlakuan yang tidak adil, yang tidak sepantasnya dia terima, tetapi dia pada ujungnya menggenapi rencana Allah karena Allah berdaulat di dalam serangkaian peristiwa kehidupannya. Kalau kita bisa melihat di sini nanti ada ukuran-ukuran kedaulatan Allah yang kita bisa saksikan dalam kehidupan Yusuf. Dan kehidupan Yusuf ditandai dengan Allah menyertai dia dan Allah memberkati dia. Jadi penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu ibarat mata uang dengan dua sisi. Ya, jadi satu koin dengan dua sisi. Di setiap penyertaan Allah pasti ada berkat Allah. Dan berkat Allah itu tidak mungkin lepas dari penyertaan Allah. Dan kita bisa melihat kalau berkat tidak harus selalu kita ukur dengan materi. Karena di sini bisa saja berkat Allah itu berupa perkenaan, berupa kepercayaan, ya, berupa sebuah penerimaan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kalau kita bisa melihat serangkaian kehidupan Yusuf dan bagaimana kedaulatan Allah, kita bisa melihat pertama dari kedaulatan Allah dalam masalah kehidupan. Kita melihat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-20 sampai 23 dikatakan begini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sini bicara mengenai Potifar. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kita bisa melihat Tuhan, kedaulatannya itu terlihat di dalam persoalan hidup Yusuf. Betul dia mengalami tindakan dakwaan palsu dari istri Potifar sehingga membuat tuannya itu menjebloskan dia ke penjara. Tetapi dia di penjara di tempat yang sangat khusus, yaitu tahanan raja-raja. Karena seorang budak di mata bangsa Mesir itu tidak ada artinya. Jadi harusnya Yusuf tidak akan pernah bisa mendapatkan itu. Yang layak sebagai seorang budak, dia akan dibunuh langsung. Dibuang begitu saja. Tetapi pada kenyataannya dia bisa dibiarkan hidup merupakan kedaulatan Allah. Allah mengatur semua itu. Dia masuk ke dalam penjara. Dan di penjara dia mendapatkan perkenan, kemurahan, dan dia disayang. Dan di situ kita bisa melihat kembali kemampuan administratif dan manajerial Yusuf selama ada di rumah Potifar yang membuat Potifar itu kaya raya. Karena seluruh kehidupan, seluruh hartanya, seluruh keuangannya, seluruh isi rumah tangganya kecuali istrinya, itu dikelola oleh Yusuf. Dan Yusuf berhasil karena Allah yang membuat dia berhasil. Dan hal yang sama, tempat boleh berbeda, tetapi berkat tetap sama, penyertaan tetap sama, dan Tuhan membuat dia berhasil. Dia mendapatkan kepercayaan lagi. Dan kemampuan administratif dan manajerialnya juga semakin berkembang di penjara. Ini memperlihatkan Allah berdaulat di dalam persoalan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kita bisa melihat kedaulatan Allah dalam solusi kehidupan manusia. Jawaban dari persoalan kita. Ketika Yusuf ada di penjara, lalu dua orang, kepala juru minum dan juru roti Raja Firaun, dijebloskan juga ke penjara karena sebuah kejadian, tuduhan palsu. Lalu kemudian mereka ketemu Yusuf karena mereka mukanya muram. Mereka mendapatkan mimpi. Dua-duanya mendapatkan mimpi. Dan di situ mereka berkata, ayat yang ke-8, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Di sini Allah berdaulat untuk membuat solusi. Cara solusinya menarik sekali. Tuhan kasih mimpi kepada kedua orang Mesir ini, kedua pejabat Mesir ini. Dan di sini kita bisa melihat Yusuf berkata, hanya Tuhan yang bisa menaruh mimpi itu. Dan hanya Tuhan juga yang bisa menafsirkan. Kita tahu bahwa kejadian ini akan mirip dengan apa yang dialami Daniel ratusan tahun kemudian di Babelonia. Ketika dia juga berkata kepada Raja Babel, hanya Tuhan yang bisa mengartikan mimpi. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana memberikan masa depan terhadap mimpimu itu. Jadi Tuhan di dalam kedaulatannya memberi mimpi kepada juru minum dan kepala juru roti Firaun. Dan juga memberikan kepada Yusuf makna dari mimpi mereka. Dan makna itu sangat akurat. Tujuannya apa Allah memberikan mimpi itu? Supaya kuasa Allah dinyatakan. Dan juga tujuan Allah terhadap Yusuf digenapi. Allah berdaulat di dalam melindungi kita terhadap masalah, tetapi juga dalam memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberikan mimpi kepada manusia, dan Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia mimpi. Menyatakan apa yang terjadi di hari-hari kemudian. Itu sebenarnya kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Yusuf melalui mimpi itu. Dan kemudian kita tahu bahwa mimpi itu terjawab.
Dan Yusuf berusaha untuk minta pertolongan kepada kepala juru minum ini. Nanti kamu tolong saya ya, saya ini diperlakukan sangat tidak adil. Saya tidak salah, tolong ya, bela saya. Nah, ini sebuah upaya manusia. Yusuf tanpa sadar keluar dari keyakinannya akan Tuhan yang menolong dia. Dia berusaha minta pertolongan kepada manusia. Apa yang terjadi? Ternyata si kepala juru minum ini lupa akan permintaan Yusuf. Sehingga Yusuf harus mendekam lagi di penjara selama 2 tahun lebih. Dan kita melihat di sini bahwa ternyata Allah tetap berdaulat. Bukan hanya di dalam kita menghadapi masalah kehidupan, solusi kehidupan, tetapi juga waktu pertolongan Tuhan pun berada di dalam kedaulatan Tuhan. Kejadian 41 ayat 1 dan 8 dikatakan begini. Setelah 2 tahun lamanya lewat, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Jadi kita tahu bahwa Firaun ini bermimpi, dan dia mimpinya ini pertama mimpi enak. Tapi kemudian dia menjadi khawatir karena dia mendapatkan mimpi yang begitu mengerikan. Dan dia nggak tahu bagaimana mengartikan mimpi itu. Kembali lagi di sini kita bisa melihat Tuhan sedang memberikan solusi kepada Yusuf lewat Firaun kali ini. Ayat 8 dikatakan, pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Ayat 13, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, dan seperti yang diartikan itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Firaun akhirnya mendapatkan jalan keluar. Dan siapa yang Tuhan pakai? Tuhan membuat kepala juru minum ini menyadari kesalahannya. Dia datang kepada Firaun. Dia bilang, aduh saya minta maaf Raja, saya salah. Karena sebenarnya ada satu orang Ibrani, anak muda yang pernah menyelamatkan saya. Kami mendapatkan mimpi, lalu dia menafsirkan mimpi itu. Dan mimpi itu begitu tepat. Akhirnya saya dipulihkan jabatan saya. Dan itu yang membuat kemudian Firaun mengatakan, panggil anak itu. Tuhan memakai kembali lagi Yusuf untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dan kemudian Tuhan memberikan makna dari mimpi itu. Dan bukan cuma itu. Tuhan juga memberikan hikmat kepada Yusuf bagaimana untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Ketika terjadi masa kelimpahan, apa yang harus kita lakukan? Dan ketika terjadi masa kekurangan, apa yang harus kita lakukan? Dan itulah sebuah business plan yang diserahkan oleh Yusuf kepada Firaun. Dan akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri, orang kedua setelah Firaun yang paling berkuasa di Mesir. Tidak ada satu orang pun boleh bergerak tanpa seizin Yusuf. Itu yang dicatat di Alkitab. Kedaulatan Allah atas waktu dan peristiwa bekerja mempersiapkan kita. Tuhan mengatur pengalaman dan ujian yang dialami oleh Yusuf. Dan kemudian mengembangkan kemampuan administratif dan manajerialnya untuk mempersiapkan Yusuf menangani kelimpahan dan kelaparan di Mesir. Tuhan memakai semua situasi, pengalaman kita untuk membuat kita siap bagi rencananya. Tidak ada yang kebetulan di dalam semua pengalaman kerja kita, di dalam semua pengalaman pendidikan, bahkan pengalaman kehidupan kita di masa lalu, bahkan sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita dipanggil Tuhan. Semua itu tetap bekerja untuk rencana Tuhan tergenapi. Jadi Allah bukan hanya berdaulat penuh atas hidup kita, tetapi juga Ia memakainya untuk menggenapi rencananya.
Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Ada 3 hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, karena Tuhan mengendalikan segala peristiwa hidup kita, Dia berdaulat, maka kita tidak perlu khawatir dan takut akan kehidupan yang kita jalani. Di dalam Yesaya 14 ayat 27 dikatakan, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dan di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus kembali seperti mengulangi itu dengan pernyataannya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gak perlu kita menjadi takut dan khawatir, karena Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang buruk, yang sengsara, yang menyakitkan kita pada masa lalu dan sekarang ini, untuk rencananya bisa tergenapi selama kita terus melekatkan diri kita dan mengasihi Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, karena Dia mengendalikan segala peristiwa hidup kita, Dia berdaulat, percayakanlah sepenuhnya hidup saudara kepada Tuhan. Mazmur 115 ayat 3 berkata, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia berdaulat. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang Dia akan lakukan. Dia berdaulat di sorga. Dia yang tertinggi, Dia yang terbaik. Karena itu, mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Dia memimpinmu. Izinkan Dia menuntun hidupmu. Berjalan satu tapak demi satu tapak. Walaupun dalam keadaan sulit, percayakan hidupmu kepada Dia, bahwa Dia pasti memberikan waktu yang tepat, jalan keluar yang tepat, orang yang tepat untuk menolong kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan mengendalikan segala peristiwa hidup kita, Dia berdaulat. Bersukacitalah, hiduplah senantiasa di dalam damai sejahtera, di dalam menjalani ujian-ujian imanmu. Kita melihat di sini bagaimana Yakobus memberikan nasihatnya kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan atau satu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Perspektif kita menjadi berubah terhadap segala keadaan. Kita tahu sekarang keadaan politik yang tidak stabil, inflasi yang meroket, harga-harga yang begitu mulai menaik dan sepertinya akan sulit untuk kita harapkan bisa kembali normal. Dan keadaan seperti ini tidak nyaman buat kita. Tetapi Alkitab menjawab, Alkitab memberikan sebuah jaminan bahwa mari kita bersukacita. Mari kita melewati itu dengan kedamaian. Karena setiap keadaan yang sulit ini dan kita responi dengan sukacita, kita respon dengan damai sejahtera, kita menjadi tenang, kita akan melihat Allah bekerja. Kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja dan menyelesaikan itu. Bukan berarti kita kemudian diam-diam. Saya nggak setuju dengan konsep yang orang mengatakan, saya diam-diam saja biar semesta yang bekerja. Tidak, saudara. Tidak ada itu. Allah yang bekerja. Bukan semesta yang bekerja, Allah yang bekerja. Allah terlibat. Ini memperlihatkan bahwa kita tidak percaya akan sebuah keyakinan yang namanya deisme, di mana mereka percaya Allah menciptakan, tetapi Allah tidak turut campur tangan di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Dia biarkan kita bertarung sendirian sampai mati,
sampai rusak, sampai binasa. Bukan seperti itu Allah kita. Kita percaya Allah berdaulat, Allah mencipta, tetapi juga Allah terlibat. Sekalipun terjadi sebuah kerusakan, kita jatuh dalam dosa, tetapi Allah mulai membuat rencana penyelamatan dari perjanjian lama terus hingga Yesus datang. Dan Yesus menjadi keselamatan kita. Dan dari situ dia bawa kita sampai kepada kekekalan. Dan kita mendapatkan kepastian di dalam kehidupan ini. Karena itu sahabat sekalian, kalau kita tahu bahwa sekalipun banyak hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, rencana Allah tetap pasti akan terjadi. Kita tahu Yusuf, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang di Mesir. Dia diperlakukan tidak adil di rumah Potifar. Masuk penjara. Walaupun dia di sana disayang, dia tidak bisa membela dirinya. Dan akhirnya Tuhan harus menggugah penguasa dunia pada waktu itu, Firaun. Tidak bisa tidur, gelisah. Dan Tuhan memberikan kesempatan Yusuf berdiri dan menjadi jawaban. Tetapi apakah rencana Allah berhenti sampai di sana? Tidak. Karena sejak awal, lihat kembali bagaimana Allah memberi mimpi. Mimpi itu adalah untuk menyelamatkan keluarga dari Yakub. Dan Allah harus mengutus Yusuf ke Mesir. Menjadi orang asing di sana. Untuk menjadi keselamatan. Dan karena kemudian Yusuf memanggil keluarganya termasuk ayahnya untuk tinggal di Goshen. Di daerah itu sampai mereka bertumbuh dan beranak pinak. Dan kemudian kita tahu nanti kisahnya di dalam Keluaran. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Firaun. Dan kisah Yusuf ini dan kedaulatan Allah ini ditutup dengan sebuah pernyataan luar biasa dari Yusuf. Di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu rencana yang terakhir Allah melalui hidup Yusuf. Jadi Yusuf tidak selesai hanya sekedar dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi Allah memanggil dia untuk maksud penyelamatan. Hal yang sama dengan Kristus. Kristus dipanggil untuk maksud penyelamatan. Menjadi orang asing di dunia ini. Dia Allah yang dari sorga turun menjadi manusia. Hidup dan melayani, bahkan diperlakukan tidak adil, mati di kayu salib. Tetapi dari situ dia mendapatkan kesempatan membuka jalan kepada kita manusia untuk menerima keselamatan. Dan hari ini hal yang sama dengan kita. Tuhan menaruh kita dalam situasi yang kelihatannya asing, tidak nyaman, tidak enak. Tetapi tujuannya adalah maksud penyelamatan. Bukan hanya diri saudara, bukan hanya keluarga dan orang terdekat saudara, tapi manusia yang memerlukan keselamatan Kristus sedang menantikan Allah menyatakan kuasanya, menyatakan panggilan dan menggenapi rencananya melalui hidup saudara sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau berdaulat di dalam kehidupan kami. Engkau memerintah, Engkau memelihara kami. Kami bersyukur sekalipun kami mengalami masalah kehidupan. Kami tahu bahwa Engkau pasti terlibat di dalam hal itu. Engkau tidak akan membuat kami binasa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau berdaulat di dalam waktu penyelamatan, di dalam solusi penyelamatan kami. Dan Engkau sedang mempersiapkan kami, tolong kami untuk bisa melihat akan karya-Mu di dalam semua aspek dan peristiwa kehidupan kami. Sehingga kami bisa percaya, menjadi tenang, dan tetap bersuka cita melewati semua masa ini. Karena kami tahu Tuhan yang berdaulat, Allah dengan kedaulatan-Mu adalah
kedaulatan yang presisi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.